Shalom saudara, selamat hari Minggu. Minggu tanggal 19 Juli 2020. Adalah anugerah dan kebaikan Tuhan kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Sebab kita yakin bahwa setiap kesempatan yang Tuhan beri itu adalah anugerah. Mari hargai anugerah Tuhan dalam hidup kita, dalam khususnya pada hari ini kalau kita beribadah bersama-sama. Pastikan dan percaya Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan mengawali ibadah kita pada hari ini. Mazmur 45 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9 atau yang ke-10. Kalau Bapak Ibu buka di online. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tatamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah harapan kami. Engkaulah perisai kami. Dan Engkau jugalah gunung batu kami. Kepadamu kami menaruh seluruh harapan kami. Dan kalau hari ini kami beribadah walaupun melalui online. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan ada di depan kami. Tuhan siap memeluk kami. Bahkan Tuhan siap mencurahkan seluruh isi hati apa yang terbaik yang kau miliki kepada kami. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah kekasih-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Dan biarlah semua yang kami persembahkan pada hari ini melalui doa dan pujian kami naik di hadapan-Mu sebagai korban yang hidup yang menyukakan Engkau. Oleh karena itu, ibadah pada hari ini kami tabiskan atas nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semuanya sehat-sehat, saya percaya kita semuanya kuat karena Allah adalah sumber kuat kita.
ku ingini di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun kan pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya Yesus, selamanya Tuhan Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya, Engkau sumber segalanya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami mendatang kepadamu Tuhan, membawa ucapan syukur kami, membawa hati kami. Kami mau nyanyi haleluya Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat Yesus. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau dahsyat Yesus. Kekuatanmu, kasih-Mu menguatkan kami, Yesus. Haleluya, oh, haleluya Yesus. Kaulah kekuatan kami, kami tidak takut, kami tidak bimbang, sebab Kau beserta kami. Haleluya, oh, haleluya Yesus, haleluya Yesus,
Yesus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami akan senantiasa memuji-Mu. Kami mau nyanyi haleluya dalam keadaan apapun, karena kami tahu Engkau Tuhan kota benteng kami. Kami tahu Engkau Tuhan penyelamat kami. Kami tahu Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkau akan mengangkat kami. Engkau akan membawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali Tuhan. Dan kami ingin senantiasa ada dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau senantiasa memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Benar Tuhan, sungguh hebat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sungguh ajaib kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh besar Tuhan kekuatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami. Semuanya bukan karena kuat kami, semua bukan karena hebat kami, semua bukan karena gagah kami Tuhan, tetapi semuanya karena Engkau Tuhan. Engkau yang menjagai kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menolong kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mulut kami penuh dengan ucapan syukur bahwa Engkau Allah kami, bahwa Engkau Tuhan kami. Biarlah hati kami Tuhan berpaut pada Engkau, dan biarlah hati kami Tuhan selalu rindu akan kebenaran firman-Mu, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu lah yang menguatkan kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan yang menunjukkan jalan-jalan kepada kami Tuhan. Sehingga dalam jalan kehidupan kami Tuhan, kami boleh memilih jalan yang benar, kami boleh memilih jalan-Mu Tuhan, karena ada Engkau bersama kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan dengan bahasa yang sederhana Tuhan, karena kami siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, pengurapan-Mu tetap turun atas hamba-Mu, dan biarlah apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan benar-benar datangnya daripada Engkau, dan firman-Mu itu yang menguatkan kami, dan akhirnya Tuhan kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, hari ini izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian tentang cinta kepada Tuhan. Siapa di antara kita atau tidak di antara kita pasti pernah mengalami yang namanya cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama kita, pasangan kita, bahkan cinta kepada orang tua dan anak kita. Saudara, sebenarnya cinta itu adalah sebagian daripada kasih. Sebab kasih itu adalah yang besar. Bicara tentang cinta, ketika seseorang mengorbankan sesuatu karena cinta, dia sedang memberikan yang terbaik untuk orang yang dia kasihi. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 26 ayat ke-8 berkata, ketika Daud sedang berbicara kepada Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Siapa tidak kenal dengan Daud? Seorang raja yang hebat,
seorang raja yang luar biasa, yang dikagumi bangsa Israel sampai hari ini. Tapi juga seorang yang sangat mencintai Tuhan. Dan karena cintanya kepada Tuhan, Tuhan sampai berbicara melalui kitab Kisah para rasul. Dia berkata, tidak ada seorang yang berkenan kepadaku selain seperti Daud. Daud adalah standar daripada orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa Daud bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Karena Daud mencintai Tuhan. Saudara kekasih, ayat yang kita baca ini menceritakan tentang bagaimana dia memohon kepada Tuhan satu pembenaran dari Tuhan terhadap apa? Terhadap hidup yang dia hadapi. Kenapa? Ada begitu banyak musuh yang ingin mencabut nyawa daripada Daud. Ada begitu banyak orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Daud. Ada juga keluarga yang mungkin benci karena mungkin pernah satu saat mungkin tanpa disadari Daud itu tidak mengabulkan permintaan mereka karena memang tidak sesuai dan tidak bahkan merugikan bagi bangsa Israel. Dan mungkin hal itu adalah wajar ketika orang banyak membenci Daud. Alkitab juga berkata bahwa anaknya pun juga berontak sama dia. Nah, karena itulah makanya Daud berdoa kepada Tuhan. Dia sedang bertanya kepada Tuhan. Dia sedang berpikir lalu kemudian mencoba merenung bahwa apakah Tuhan masih berkenan kepada dia. Makanya di ayat 26 dalam perikop itu disebutkan doa mohon dibenarkan oleh Tuhan yang dimohonkan oleh Daud. Dalam ayat yang kedua, Daud itu sampai berani ngomong, uji aku Tuhan, cek aku, jangan-jangan masih ada hal yang belum beres, yang belum benar. Dan selidiki supaya apa? Supaya ketika aku berjumpa dengan engkau berkenan dengan doa-doaku. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, ini juga yang menjadi ungkapan kita kepada Tuhan. Dan menjadi satu pertanyaan kita semuanya. Masihkah kita mencintai Tuhan? Masihkah kita tulus mengasihi Tuhan? Kalaupun juga Tuhan tidak berbuat seperti yang kita inginkan. Masihkah kita memiliki komitmen yang sungguh kepada Tuhan? Sekalipun situasi kondisi tidak memungkinkan untuk hal itu. Saudara, inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan. Tetapi saya berharap seperti Daud berkata, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihilah aku. Kakiku berdiri tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Inilah ungkapan Daud. Dia sedang memohon dengan tulus. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyelidiki. Bahwa sungguh aku mencintai Engkau. Nah, saudara, saya lagi beberapa waktu ini sering berpikir, kenapa kok bagaimana rasanya Daud mencintai Tuhan? Saudara, saya yakin Bapak Ibu semua kita itu punya cinta. Cinta anak kepada orang tua, cinta orang tua kepada anak, cinta antara suami dan istri, cinta antara kita kepada kasih. Kalau saya bilang bukan cinta, kasih kita kepada teman terbaik kita. Kenapa? Sebab waktu seorang menunjukkan cinta, maka orang itu berani mengorbankan apa saja. Berani mengorbankan waktu, berani mengorbankan perhatian, berani memberikan dedikasi hidupnya kepada orang yang dicintainya. Bahkan
Tidak heran berani memberikan nyawanya kepada orang yang dikasihinya. Hal yang sama yang Tuhan Yesus lakukan sama kita. Karena cintanya dia kepada kita, dia berani melakukan, mengorbankan nyawanya untuk kita, orang yang dikasihi. Makanya tidak heran kalau dalam Alkitab berkata, kita ini adalah mempelai wanita, dia adalah mempelai pria. Yang dimana dia mencintai kita, menyiapkan kita, memperlengkapi kita. Untuk menjadi apa? Menjadi satu mempelai wanita yang mulia, yang tanpa cacat. Yang menyambut dia ketika dia datang kedua kali. Dia juga menjadikan kita seorang anak. Sebab apa? Sebab dia mencintai kita. Karena kita semua ini lahir dari rahim ilahinya Allah. Kita semua ini lahir dari perutnya Allah. Dan kita makanya disebut anak-anak Allah. Oleh karena itu saudara, ketika seseorang berkata mencintai, maka hal yang paling pertama yang kita bisa lihat, apakah dia berkorban atau tidak. Yang kedua, hal yang kedua yang membuat orang ketika dia mencintai adalah dia bisa memperlakukan orang dicintai itu dengan benar. Ada banyak perlakuan-perlakuan yang kita terima. Dan perlakuan-perlakuan itu kemudian menjadi satu tolak ukur bagi kita. Untuk kita melihat apakah saya benar dicintai atau tidak. Kalau ada orang bilang aku mencintai kamu tapi memperlakukannya dengan tidak baik. Saya meragukan akan cintanya. Sebab ketika seseorang mencintai dengan tulus dan murni, maka dia akan menghormati, dia akan menghargai, dia akan betul-betul menjaga, memelihara, bahkan membuat persahabatan cinta itu tetap utuh dalam hidup mereka. Sebab apa? Sebab dia tidak mau merusak cinta yang dibangun, yang diciptakan. Ketika seseorang mencintai, maka orang itu menyadari bahwa cinta yang dia bisa berikan itu adalah anugerah ketika dia mendapatkan anugerah dari Tuhan. Waktu kita mendapatkan anugerah daripada Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa menghargai anugerah itu. Dan kemudian kita bisa membagikan anugerah itu. Sebab apa? Sebab kita menerimanya dari pemberi anugerah itu. Saudara tahu, waktu saudara dipanggil, kemudian saudara ditetapkan, lalu kemudian kita berjalan, dan kemudian kita menikmati, dan kemudian saudara kita berpadu, dan terakhir kita menghasilkan. Tahukah saudara, saudara dipanggil oleh Tuhan karena cintanya dia kepada saudara dan saya. Dia tetapkan saudara dan saya sekalipun dengan segala kekurangan yang ada. Dia mau tetap menetapkan kita sebagai pribadi yang mulia, yang dia cintai. Dan kemudian dia juga tidak malu berjalan dengan kita. Dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, dengan segala apa yang ada. Dia juga menikmati perjalanan, menikmati cinta. Sekalipun kita hanya memberikan cinta yang sedikit, cinta yang kurang, cinta yang seadanya kepada dia. Tapi dia menikmati cinta pemberian kita, saudara. Dan kemudian lewat itu kita bisa berpadu dengan dia. Kita bisa menyatu dengan dia. Kita bisa menjadi sehati dengan dia. Bukan karena kita, tapi karena dia yang mau memberikan, bahkan melakukan untuk terus memberi kesehatian kepada kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, banyak kali kadang-kadang kita lepaskan tangan kita kepada Tuhan demi sesuatu iming-iming yang kemudian itu seperti obat pahit yang kita telan. Tapi dia tetap mau memadukan dirinya dengan kita. Karena apa? Karena cintanya. Dan tahukah saudara, dari cinta yang tumbuh menghasilkan sesuatu. Waktu Tuhan memadu dengan kita, kemudian kita menyadari, kita menanggapi itu,
pasti terjadi sesuatu yang apa? Hubungan yang jauh lebih berkualitas. Menghasilkan pribadi-pribadi yang mulia. Menghasilkan anak-anak rohani, orang-orang rohani, pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan. Sebab dari cinta pasti akan menghasilkan sesuatu. Saudara kekasih dalam Tuhan, itulah anugerah yang kita terima dari Tuhan. Waktu kita bisa mencintai Tuhan, kita mendapatkan anugerah daripada Dia, sebab Dialah pemilik anugerah itu. Saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan menemukan proses-proses daripada cinta itu sendiri. Dan percaya begini, waktu proses cinta itu berlangsung, mari kita memahami Tuhan, mari kita menghargai Tuhan, mari kita memperlakukan Tuhan, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, waktu Tuhan mencintai saya, Tuhan menghargai saya dengan segala keadaan saya. Waktu Tuhan mencintai saya, Tuhan memperlakukan saya dengan baik. Waktu Tuhan mencintai saya, Dia menyukakan dan menyenangkan kita. Kenapa? Semata-mata karena cinta. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, waktu kita mencintai dalam proses perjalanan hidup kita, percayalah, ada sesuatu hal yang terjadi. Dan sesuatu itu bukan dari kita, tetapi dari Dia sebagai pemilik benih ilahi itu, yang kemudian kita juga akan menghasilkan benih-benih ilahi. Saudara, saya ingin mengajak, waktu saudara dicintai oleh Tuhan, kemudian saudara juga membalas cinta kepada Tuhan. Jangan ada topeng, jangan ada kemunafikan, tapi dengan apa adanya katakan kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus seperti doa Daud kepada Tuhan, bahwa aku hidup dalam ketulusan, bebaskan aku, kasihani aku. Dia sedang berharap kepada Yesus, kepada Kristus yang adalah Tuhan, untuk bisa memberikan kemurahan hatinya. Karena apa? Ketulusan cinta yang dia beri kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, itulah cinta kepada Tuhan. Saudara, saya percaya waktu hari-hari ini kita coba merenungkan untuk mencintai Tuhan, maka tanpa kita sadari, kita bisa akan meneteskan air mata. Bukan karena kita cengeng, bukan karena kita melankolis, tetapi memang kebutuhan kita di hati ini yang mendambakan satu cinta yang sejati yang kita terima dari Tuhan, dan kemudian kita bisa membalas cinta itu. Sebab apa? Sebab ada begitu banyak pengorbanan yang Dia sudah lakukan untuk kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan, maka berikan hatimu. Sebab di mana ada hatimu, di situ ada cinta. Sekali lagi, kalau ada hatimu, kau berkata engkau mencintai Tuhan, tapi engkau tidak memberikan hatimu, itu sama artinya dengan bohong. Tetapi ketika engkau berkata engkau mencintai Tuhan, lalu kau berikan hatimu, maka di mana ada cinta, di situ ada hati. Dan Allah, Tuhan, mau bertahta di hatimu. Sebab apa? Sebab Dia mengasihi dan mencintai engkau. Oleh karena itu, pada hari ini, izinkan saya mengingatkan kepada kita semuanya, masih adakah kita memiliki cinta kepada Tuhan? Kalau tidak ada, saya ingin ngajak, mari kita balik kembali kepada cinta kita kepada Tuhan. Yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, bahkan segenap seluruh hidup ini. Kita mengasihi, mencintai karena Dia pemilik cinta yang terlebih dahulu memberikan cinta itu kepada kita. Pada intinya semua manusia ingin dicintai. Sebab karena memang didesain oleh Tuhan, dengan tangan Tuhan
yang adalah pemilik kasih itu, yang di dalamnya penuh dengan cinta. Makanya ketika seseorang kehilangan cinta, dia mungkin bisa berasa seperti kayak tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Tetapi saudara, saya mengingatkan, cinta manusia ada batasnya. Cinta selama di dunia ini ada batasnya. Tetapi cinta daripada Kristus itu tidak ada batasnya kepada kita. Sampai kita menutup mata, Dia tetap mencintai kita. Bahkan kita sampai masuk dalam kekekalan, Dia tetap mencintai kita. Sebab apa? Sebab ketika Tuhan mencintai kita, itu adalah tiket masuk kita untuk kita jalan bersama dengan Tuhan. Bukan sampai di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Kalau kita mau memiliki tiket itu sampai masuk kepada kekekalan, mari cintai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan segenap roh, jiwa, dan tubuhmu. Karena engkau mencintai dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, kalaupun juga kita sekarang ini sudah kehilangan cinta kita yang murni pada Tuhan, saya ingin berkata, yuk balik lagi sama Tuhan dalam cinta yang murni. Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus bahwa kamu terlalu jauh jatuh. Karena apa? Karena kamu meninggalkan kasihmu yang semula. Cinta yang semula sudah hilang. Kristus yang menjadi utama dalam hidup kita, yang adalah kasih itu sendiri, itu sudah tidak ada lagi. Kita sudah menjadi tawar, kita sudah menjadi hampa. Karena apa? Karena tekanan hidup, karena proses hidup, karena perjalanan hidup, karena keadaan dunia, karena pandangan kita, fokus kita sudah mulai beralih bukan lagi kepada Tuhan yang adalah pemilik kasih, tetapi kepada dunia, membuat kasih kita menjadi luntur dan kemudian menjadi hambar. Hari ini saya ingin mengajak, mari miliki cinta kasih yang semula itu, yang sudah hilang mulai luntur, kembali menjadi asin kembali menjadi sesuatu menghangatkan, menggairahkan hidup kita. Sebab ketika seseorang memiliki kasih, maka dia pasti memiliki Kristus. Dan kalau seseorang memiliki Kristus, pasti Yesus bergerak dalam hidupnya. Waktu Yesus bergerak, maka dia akan mengerjakan tujuan-tujuan ilahi. Dan pada waktu dia mengerjakan tujuan-tujuan ilahi itu, maka dia berjalan bersama dengan Tuhan menuju tujuan ilahinya Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada kita, yuk mari korbankan kembali cinta kita yang sudah mulai luntur. Dan yang ketiga, kepada Bapak, Ibu, Saudara yang hari-hari ini mulai jatuh cinta kepada Tuhan, saya ingin mengajak, pertahankan cinta itu. Bangun cinta itu bersama dengan Tuhan, lewat persekutuanmu dengan Tuhan, lewat perenunganmu dengan Tuhan, lewat hubungan dekatmu sama Tuhan. Yada itu, pertahankan itu. Supaya apa? Supaya cinta itu tetap menggelora. Cinta itu yang menggerakkan. Cinta itu juga yang memberikan kepada kita semangat bahwa saya dicintai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hamba-Mu terbatas dalam berbicara. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi kami, menuntun kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti, menghargai cinta-Mu kepada kami, kasih-Mu kepada kami. Sebab Tuhan, kami sadar, kami hidup karena cinta-Mu kepada kami. Karena Engkau mencintai kami sehingga kami bisa merasa dihargai, dihormati, diperlakukan dengan baik. Bahkan kami bisa menikmati kasih dan cinta itu. Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap hari-hari ini, kalau umat-Mu merasa kehilangan kasih, biarlah kasih itu membungkus mereka kembali. Umat-Mu yang kalau kehilangan cinta, biarlah cinta itu membawa mereka kembali. Saudara, kalau ada Bapak Ibu yang merasa firman Tuhan itu untuk saya, bolehkah Bapak Ibu mengangkat tangan di tempat Bapak Ibu, dan kemudian taruh tangan kirimu di dada. Tuhan lihat setiap tangan yang terangkat.
Mereka membutuhkan cintamu. Mereka butuhkan kasihmu. Sebab mereka tahu. Mereka mungkin sudah tidak dianggap oleh siapa-siapa. Mereka sudah disalahkan oleh siapa-siapa. Mereka sudah seperti tidak punya daya. Seperti seorang manusia yang sudah mati tapi masih hidup, Tuhan. Hari ini kami berkata, biarlah kasih itu memasuki dalam hidup mereka. Biarlah Engkau pemilik cinta itu memeluk mereka kembali, mengangkat mereka kembali, menghibur mereka kembali, memberi mereka kekuatan yang baru. Sebab waktu seseorang memiliki cinta, maka hatinya itu pasti akan dibaharui oleh Tuhan. Ketika mereka mengalami cintamu, mereka mengalami kasihmu, maka Tuhan bergerak melalui hati yang membuat mereka mengerti dan memahami. Bahkan dari hati itu jugalah yang membuat mereka menyadari bahwa mereka berarti di hadapan Engkau. Tuhan, kami berdoa, biarlah kalau mereka juga mengalami cinta yang sudah luntur, kasih yang sudah luntur, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kasih itu diasinkan kembali. Kasih itu mulai bangkit kembali, menggairahkan hidup mereka. Dan kalaupun juga hari-hari ini mereka yang masih tetap menjaga cinta itu di hadapan Tuhan. Dan biarlah cinta itu tetap mereka pegang dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah mereka menjadi terang. Terima kasih ya Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, Daud berkata, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ini juga menjadi permohonan kami. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku cinta kepada Engkau. Aku mengasihi Engkau. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Bapa, di akhir daripada seluruh rangkaian acara daripada ibadah hari ini, kami berdoa, Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang hari ini dalam keadaan di rumah masing-masing. Entah mereka dalam keadaan sehat, ataupun juga dalam keadaan tidak enak badan, ataupun juga berada di rumah sakit dan menyaksikan. Kami berdoa, hadirlah bersama dengan mereka. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Nyatakan cinta-Mu kepada mereka. Sehingga mereka kuat menghadapi segala sesuatu. Engkau memberkati setiap keluarga lepas keluarga. Engkau memberkati suami istri yang ada, anak-anak, semua di dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Engkau juga memberkati pekerjaan usaha mereka. Engkau memberkati setiap apapun yang dilakukan oleh mereka. Tuhan, nyatakan diri-Mu kepada mereka sebagai Allah yang bertanggung jawab. Dan sungguh, biarlah mereka juga merasakan kasih Tuhan yang nyata, murni itu mereka alami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang sakit. Kami berkata oleh bilur Yesus mereka sembuh. Mereka dalam pemulihan hari ini kami berkata mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka mengalami jalan buntu, hari ini ada jalan keluar dari Tuhan. Mereka mengalami putus asa, hari ini ada cara Tuhan untuk mengangkat mereka kembali, menggairahkan mereka kembali, memberi semangat kepada mereka kembali. Bahkan Tuhan, mereka yang berada di persimpangan jalan tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini ada Tuhan di ujung jalan itu dan menunggu mereka, menunjukkan jalan-jalan itu. Mereka yang sudah hari-hari ini seperti tidak berdaya, kami mau berkata, hari ini ada pengharapan baru sebab Engkaulah Yesus Tuhan adalah jawaban atas hidup mereka. Kami juga berdoa untuk kota kami Balikpapan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dari Bapak Presiden sampai yang paling bawah diberikan hikmat untuk mengatur segala sesuatu. Ekonomi Indonesia mulai bangun. Ekonomi Indonesia mulai bangkit. Bahkan Indonesia akan menjadi mulia di hadapan Tuhan. Dan semua mata akan memandang dan melihat bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kepadamu segala puji, hormat, dan syukur. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan.
pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, semua kita dari hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu